Pengembangan pengelolaan kelas oleh komunitas belajar Sedaspa Bergerak saya nyatakan dibuka dan dimulai. Beberapa alasan. Yang pertama, ini pesan dari Ibu Pengawas yang langsung ke saya. Ini juga berdasarkan himbauan dari Bapak Kadipora untuk sekolah SMP se-Kabupaten Magetan itu segera menunjukkan aksi nyata seperti seminar, IHT atau workshop, dan bisa juga diunggah melalui BNN. Dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya yang dapat diunggah melalui medsos. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Panitia IHT SMP Negeri 1 Banjar. Yang saya hormati semua panitia IHT SMP Negeri 1 Banjar. Yang saya hormati, yang baik hati dan senantiasa saya banggakan, para ibu bapak guru SMP Negeri 1 Banjar. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena hanya atas limpahan rahmatnya hingga sampai hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan IHT dengan tema praktik baik untuk peningkatan disiplin positif bagi guru dalam pengembangan pengelolaan kelas. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, selamat mulai awal hingga akhir. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu, bapak guru, beserta dan panitia IHT SMP Negeri 1 Banjar. Pengembangan pengelolaan kelas oleh komunitas belajar Sedaspa Bergerak saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinilai nanti bagi Bapak Ibu guru, yang pertama bisa mengajukan tentang inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua juga bisa mengajukan tentang komunitas belajar buatik. Jadi komunitas belajar juga dilombakan kalau komunitas belajarnya aktif seperti itu. Nah, pada kesempatan ini inovasi yang saya lakukan atau yang pernah saya gunakan dan pernah saya sharing bersama teman-teman ketika sedang bimbingan teknis itu adalah tentang pembelajaran berbasis augmented reality. Nah, apa toh yang dimaksud dengan augmented reality itu Bapak Ibu? Jadi itu adalah pembelajaran yang berbasis teknologi dengan menggunakan smartphone. Jadi anak-anak memang untuk pembelajaran jika menggunakan IR ini harus membawa HP mekaten. Nah, nanti bagaimanakah bentuk dari IR ini? Jadi nanti anak-anak itu akan membawa HP, kemudian dari guru menyediakan barcode, di mana barcode ini nanti adalah isi media pembelajarannya yang di-scan dengan menggunakan HP. Nah, nanti ketika di-scan maka akan menampilkan gambar yang berwujud 3 dimensi. Jadi bisa dilihat dari atas, dari bawah, samping kanan, samping kiri. Canva nih. Nah, kalau Canva itu kan tidak semuanya bisa diakses nih. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak semua fiturnya bisa diakses. Namun demikian, untuk beberapa fitur penting yang dapat digunakan dalam pembelajaran itu bisa seperti itu. Pun bisa kita atur. Misalnya kita menggunakan HP dari sini, kemudian kita mengarahkan kameranya ke arah luar atau ke belakang yang luas. Nah,
dinosaurusnya akan berbentuk atau bisa berukuran sebesar dengan wujudnya asli seperti itu. 3 dimensi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanpa perlu membawa medianya langsung, kita bisa menggunakan HP-nya siswa masing-masing untuk mewujudkan atau melihat secara langsung bagaimana produk atau media yang akan kita gunakan seperti ini. Semua yang seperti apa ya Mbak? Mbak Dara. Izinkan. Nah, setelah itu allow akses. Mbak Dara ini gak gelem lagi. Dara, saya pernah membuka Canva juga, kemudian AI ya. Itu kalau AI atau Canva itu kan ada template-nya. Itu bisa membuat, kalau AI bisa menuliskan, meminta apa yang kita inginkan diwujudkan di situ. Kemudian untuk Canva itu juga bisa ada template-nya, kemudian kita bisa merubah dari template yang sudah ada itu. Kemudian berupa mungkin bisa menambahkan tulisan dan sebagainya. Apakah dengan ini sangat menarik sekali, saya juga merasa senang ya dengan apa yang disampaikan Bu Dara, apa yang di-sharingkan Bu Dara terkait dengan aplikasi yang baru ini. Terus yang pertanyaan saya, apakah bisa juga menambahkan mungkin tag yang di situ sudah ada, kalau dari saya ini tadi ayo ngopi ya, apa bisa ditambahkan dengan teks-teks yang lain? Saya kira hanya itu Bu Dara, mungkin ada teman yang lain yang ingin bertanya lagi. Terima kasih. Saya jawab langsung ya Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Yatni. Menindaklanjuti apa yang telah ditanyakan Bu Yatni, jadi teksnya dapat ditambahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi menawi ini tadi memang kebetulan saya mendadak baru ngeprint barcode-nya, jadi saya hanya ibaratnya hanya mencopot template-template yang sudah ada. Misalnya matematika kita mau menerangkan volume ruang, jadi ada balok, ada kubus, ada bola, makaten wonten tinggal diklik mawon, maka saged ditambahi tulisan. Misalkan keterangan panjangnya berapa, lebar berapa, tinggi berapa, siswanya itu kantun melihat seperti tadi. Nah, nanti setelah kita memilih mata pelajaran apa, gambarnya seperti apa, nah baru ketika kita mau mempublish ya, mau mengirimkan, nanti bisa di-download barcode-nya Bu. Ulas sedikit tentang apa itu slow learning. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah tahu. Nah, slow learning itu mungkin bagi anak yang tingkat pembelajarannya kurang dalam hal numerasi, dalam hal membaca, tingkat kecerdasannya juga tidak sama seperti teman lainnya, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke media aplikasinya, mengenali karakteristik serta hambatan belajar pada siswa slow learning SMP, pada tingkat SMP. Nah, itu bagaimana sih Ibu Bapak bisa mengetahui anak itu punya kecerdasan yang tidak sama dengan teman sebayanya? Nah, yang kedua yaitu pengertiannya. Itu tadi sudah saya jelaskan, anak slow learning itu atau lambat belajar.
mungkin dalam membaca, dalam berhitung, itu adalah anak yang memiliki kecepatan belajar di bawah rata-rata teman sebayanya, seperti itu. Nah, karakteristiknya apa sih? Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, kecepatan belajar lambat. Mungkin ketika Bapak Ibu guru ketika menerangkan ada anak yang mungkin suruh membaca agak susah atau tidak bisa. Nah, yang kedua kesulitan mengingat. Mungkin dalam hal mengingat anak itu susah atau mungkin cenderung diam, seperti itu. Yang ketiga konsentrasinya kurang baik. Yang keempat perkembangan bahasanya juga lambat. Mungkin dalam jenengan tanya mengenai tanya jawab juga anaknya susah untuk diajak komunikasi. Nah, yang keempat kurangnya percaya diri. Yang kelima kesulitan mengikuti pelajaran abstrak. Nah, itu adalah karakteristik anak yang slow learning atau terkait pembelajaran. Terus yang terakhir perbedaan gaya belajar. Mungkin anak itu tidak tahu saya itu masuk ke gaya belajar apa. Ada gaya belajar itu ada gaya belajar auditorial, gitu, kinestetik dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertama sistem pendidikan yang berorientasi pada hasil. Nah, kita kan tahunya anak itu gimana caranya pinter dilihat dari segi nilai. Gitu. Padahal kita nggak tahu, oh anak itu mungkin susah untuk pembelajaran matematika, numerasi. Sebagai guru, gimana caranya kita mempunyai metode media pembelajaran agar siswa itu mudah memahami pembelajaran yang kita terapkan. Contohnya ini tadi nanti saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran aplikasi AM3. Di situ di dalamnya sudah terdapat video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan dengan cara, oh mungkin anak si A tidak bisa pelajaran numerasi, berhitung. Nah, itu gimana caranya? Kita membuat media seperti video. Gimana caranya anak itu paham dengan materi yang kita sampaikan.